ada apa nama itu Twitter, analisis Twitter yang menggunakan software namanya opinion analysis. Dari Twitter yang berkembang tentang Rohingya ya, dengan isu-isu tertentu, ternyata sebagian besar lebih banyak mengkaitkan permasalahan Rohingya dengan pemerintah dan presiden. Artinya apa? Isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka untuk membakar sentimen masyarakat Islam, ya, umat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Gaya lama. Sama-sama kita sudah dengarkan tadi statement dari Kapolri Tito Karnavian. Mas Syaut, apa tanggapan Anda? Benarkah Anda lihat ada politisasi di dalam negeri? Waduh, karena perintah Ketua Umum tidak melihat sentimen di dalam negeri sebenarnya. Kita orientasinya adalah Gus Yakut, Ketua Umum GP Ansor sekaligus Panglima tertinggi Banser, itu kan perintahnya kepada kami adalah coba cari akar permasalahan Rohingya ini kenapa. Apa yang didapat dari tim Anda? Nah, kalau temuan kami adalah bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya ini merupakan tragedi kemanusiaan terparah di ASEAN. Bahkan kita misalnya melihat dan membaca dengan detail beberapa report dari UN yang tadi dikutip Mas Hanafi, terus report dari Human Rights Watch dan sebagainya, kita lihat bahwa polanya sangat terstruktur, ada desain dan very planified. Means ini targetnya sangat presisi. Bahkan bukan hanya orang, tapi wilayahnya. Misalnya kemudian ada beberapa wilayah yang memang dibakar, bahkan kemudian ada bahan pangan yang sengaja dibakar dan seterusnya. Memang orientasinya adalah agar warga itu keluar dari wilayah tersebut. Terus kemudian di report itu juga kita misalnya membaca ada temuan 52% perempuan Rohingya itu diperkosa. Dan kemudian ada desain juga misalnya yang berdasarkan report yang kami baca, ini pasti dilakukan oleh negara. Bukan cuma kejahatan antar kelompok. Ini negara by design. Dan kemudian ada misalnya kemudian pembakaran masjid. Bahkan yang paling kami bacanya sampai nangis adalah terjadi pemerkosaan di masjid. Tapi Anda lihat, Mbak, kemudian ada isu yang dicoba ditarik ke dalam negeri. Nah, isu-isu untuk itu kan sentimen tertentu. Jadi kita melakukan juga big data analysis lah kita juga. Sama seperti Pak Tito lah, sama lah. Kita Ansor punya kemampuan seperti itulah. Nah, kita grabbing data, grabbing semua sentimen, semua pendekatan, semua teks, semua diskurs kita analisis. Ada 3 pendekatan berdasarkan temuan kami yang kemudian kita analisis di final report kami di analisis strategi diplomasi atau pendekatan terhadap Rohingya. Pertama, pendekatan agama, melihat Rohingya adalah konflik agama. Terus kedua, melihat konflik atau tragedi Rohingya sebagai tragedi kemanusiaan. Terus yang ketiga, pendekatan yang coba kami lihat, kami highlight adalah pendekatan geopolitik. Kenapa kemudian? Mana yang paling kuat? Kalau misalnya faktornya buat Rohingya lebih kuat geopolitik. Misalnya kita tarik mundur. Misalnya di tahun 2013 persekusi hebat besar dan meledak itu tahun 2013. Pada saat itu pula adalah tahun di mana pipa minyak dan gas dari Sui ke Kyeokpyu, dari Kyeokpyu dan ke perbatasan Cina itu pertama mengalir dengan kapasitas 193 juta kubik feet. Jadi intinya ada permasalahan ekonomi dan geopolitik di situ. Anda katakan bahwa ini sudah terstruktur sekali. Di luar dari permasalahan agama ini. Data historis di tahun 74 ada emergence immigration law. Di mana di tahun 74 pula itu terjadi penandatanganan pertama konsesi PSC migas terhadap operator asing, di mana periode sebelumnya di tahun 65 itu perusahaan asing nggak boleh masuk. Mas Syaut, kita akan bahas nanti apa yang terjadi di Rohingya di luar dari konflik. Memang kita banyak sekali faktor yang terjadi di sana. Seperti Pak Safiyuddin katakan bahwa Mas Fahri, tapi saya mau tanya, Anda tadi setuju dengan statement dari Kapolri yang mengatakan bahwa isu ini digunakan untuk konsumsi dalam negeri yang membakar sentimen tertentu?
Pertama, Anda ikut nge-tweet juga, kulturnya panjang saya juga baca. ya, pertama saya kira analisis report rutin kepada Kapolri wajarlah kalau itu menjadi semacam kewaspadaan. Ya. Tapi bahwa roh dari bangsa Indonesia, saya tadi mengatakan ideologi kemanusiaan yang adil dan beradab itu jauh lebih kuat daripada sentimen-sentimen politik dan pilihan-pilihan politik jangka pendek. Dan kita telah menunjukkan itu secara konsisten kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia ini sesederhana pun keadaannya, kita belum maju seperti bangsa lain, tapi urusan kemanusiaan itu kita concern ya. Waktu isu Bosnia, waktu isu Palestina, dan ini isu Rohingya sekarang itu, kita sangat concern dengan itu. Jadi saya kira itu boleh menjadi concern Kapolri, tapi tidak boleh menjadi justifikasi bahwa bangsa kita ini tidak boleh terlibat atau kita tidak antusias dengan yang begini-begini. Biarlah bangsa ini punya antusiasme karena dari awal para pendiri bangsanya juga mengamanahkan itu. Tadi saya bicara sila kedua, tadi Bung Hanafi mengatakan tujuan nasional ya ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah bangsa Indonesia. Saya kira itu jauh lebih penting daripada persoalan lain. Apapun. Sebab mengirim message ya. Mengirim message kepada seluruh dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan yang adil beradab itu jauh lebih penting. Baik, di sana Pak Alexius juga pengamat politik luar negeri. Pak Alexius, sejauh ini yang Anda punya informasi dan data dan juga statement dari para narasumber ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya melihat bahwa persoalan yang terjadi di Myanmar Rohingya itu tidak bisa kita reduksi sebagai konflik agama ya. Itu terlalu sederhana. Kenapa? Dari data yang saya peroleh, 4% dari penduduk Myanmar itu ya dari sekitar 60 juta berarti ada 2,4 juta itu Muslim. Kalau itu konflik agama, pertanyaannya kenapa di Yangon di ibu kota itu masih hidup berdampingan secara damai. Jadi terlalu sederhana kalau dibawa ke arah itu. Sebetulnya yang menjadi permasalahan yang pokok dari akar itu adalah Undang-Undang tahun 1982 itu. Ya, Undang-Undang Kewarganegaraan. Di mana warga Rohingya itu tidak diakui sebagai, bisa dikatakan tidak diakui sebagai manusia. Mereka itu disebut sebagai pendatang ilegal dari Bengali. Jadi tidak punya identitas. Anda bisa bayangkan tinggal di situ tidak punya identitas, tidak punya KTP, tidak punya akses kepada pelayanan publik. Jadi ini diskriminasi yang sudah terjadi dari generasi ke generasi. Nah, pertanyaannya sekarang kita Indonesia sebagai negara ASEAN. Pertanyaan Anda akan dijawab usai jeda berikut ini. Kita akan tanya lebih jauh apa yang perlu dilakukan Indonesia dan juga ASEAN untuk membantu Rohingya. Tetaplah bersama kami di Opsi.